Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukru ala ni'amillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fauzi, salah satu mahasiswa dari kampus Tainu, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama yang berada di kota Tasikmalaya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul membuat perencanaan perspektif Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang mana materi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Bahsul Kutub. Sebelum saya langsung memperdalam terhadap ayat Al-Quran dan hadisnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Perencanaan dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan planning. Planning itu sama dengan perencanaan. Maka bisa didefinisikan bahwa perencanaan itu adalah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengerjakan tujuan yang diinginkan atau yang dicapai. Maka bisa kita garis bawahi bahwa perencanaan itu harus disusun atau sebuah proses yang lama, dengan mana pembuatannya itu harus secara objektif. Maksud objektif di sini adalah pembuatannya itu harus dengan sesuai tuntutan zaman atau tuntutan masa atau sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Apa yang tujuan yang akan kita capai dan perencanaan bagaimana yang paling efektif supaya tujuan tersebut bisa cepat tercapai. Dalam perencanaan itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu arah masa depan. Maksudnya, tatkala kita bisa memperkirakan arah masa depan kemana, maka kita bisa membuat perencanaan yang sesuai dengan arah masa depan. Jangan sampai kita membuat perencanaan tapi tidak sesuai dengan arah masa depan. Itu tidak akan gunanya atau tidak ada hasilnya. Kemudian disesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai atau disesuaikan dengan visi misi yang akan kita capai. Maksudnya, tatkala kita mempunyai tujuan, tatkala kita mempunyai visi dan misi, kemudian kita ingin mewujudkannya, akan lebih cepat terwujud atau tercapai jika kita membuat suatu perencanaan. Maka otomatis suatu perencanaan itu harus dibuat sesuai dengan tujuan atau visi misi yang akan kita capai. Adapun tujuan daripada pembuatan perencanaan ini adalah menciptakan alur yang terarah dan jelas. Maksudnya dengan adanya pembuatan perencanaan ini, otomatis alur jelas dan alur terencana atau terarah bisa kita dapatkan. Artinya pekerjaan yang akan kita lakukan itu tidak kemana-mana, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tapi akan lurus sesuai tuntunan perencanaan yang telah dibuat, sehingga alur kita akan jelas dan terarah. Kemudian dengan adanya pembuatan perencanaan, kita bisa mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan, atau kita bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak diperlukan, yang mana suatu tersebut tidak akan mempercepat terhadap tercapainya suatu tujuan. Kemudian ada faktor-faktor agar perencanaan itu sesuai dengan tujuan yang bisa kita capai. Maksudnya faktor-faktor untuk mempercepat pembuatan perencanaan, yaitu satu, spesifik. Artinya dalam membuat perencanaan harus jelas maksud dan tujuannya. Apa tujuan daripada pembuatan perencanaan dan apa tujuan dan apa maksud daripada pembuatan perencanaan. Jangan sampai dalam pembuatan perencanaan kita tidak mempunyai maksud dan tujuannya. Yang kedua yaitu measurable, yaitu terukur. Maksudnya harus terukur kesuksesannya. Dalam pembuatan perencanaan itu kita harus bisa mengukur dengan perencanaan ini apakah bisa tercapai tujuan kita atau tidak. Sehingga dengan adanya terukur suatu kesuksesan, kita bisa mengantisipasi kegagalan atau hambatan yang terjadi pada proses perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu achievable.
Artinya harus masuk akal. Maksudnya dalam pembuatan perencanaan itu harus masuk akal atau dapat dicapai, bukan hanya angan-angan belaka atau mustahil tercapai. Yang keempat yaitu realistik. Artinya dalam pembuatan perencanaan itu harus berpikir secara realis. Artinya sesuai dengan keadaan atau tuntutan zaman dan sesuai dengan tujuan atau misi-misi yang akan kita capai. Yang kelima yaitu time. Time itu menentukan batas waktu. Kapan perencanaan itu dimulai dan kapan akhir daripada perencanaan itu. Artinya kapan kesuksesan daripada tujuan yang kita ingin capai. Lanjut kita pada pendalaman surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan lakukanlah perbuatan yang baik agar kalian berbahagia, agar kalian beruntung. Dalam ayat tersebut diawali dengan harfun nida. Harap nida itu adalah harap untuk memanggil. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Itu contoh dalam keseharian seperti ya Jaidu, wahai Jaid, atau ya Amru, wahai Amar. Kemudian siapa yang dipanggil dalam kata tersebut, yaitu amanu, orang-orang yang beriman. Allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Huruf nida ini menggunakan ya, yang mana ya ini adalah bisa dipakai untuk memanggil munada, baik munada tersebut dekat ataupun munada tersebut sedang atau bahkan munada tersebut jauh berada di kita, maka boleh kita menggunakan ya. Itu. Padahal huruf nida itu banyak, bukan hanya ya saja. Bisa ya, bisa dengan hamzah, dan bisa dengan yang lainnya, atau bisa dengan wa, bisa dengan lainnya. Bisa kita lihat dalam kitab Alfiyah bahwa harfun nida itu bisa dengan ya, kemudian bisa dengan hamzah, kemudian bisa dengan wa itu untuk munada mandub atau munada yang diratapi. Itu. Apa maksud dari penggunaan harfun nida dengannya ini? Harfun nida ya kemudian disandingkan dengan lafaz amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka otomatis Allah memanggil orang-orang yang beriman, baik imannya itu dekat dengan Allah, baik imannya itu sedang dengan Allah, ataupun imannya itu sangat tipis jauh dengan Allah. Maka semuanya terpanggil oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita terjemahkan secara terperinci, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya dekat dengan Allah, baik imannya sedang atau imannya jauh. Itu. Kemudian ayat ini dilanjut dengan irka'u wasjudu. Irka'u rukulah kalian, wasjudu sujudlah kalian. Dalam tafsir Jalalain disebutkan atau ditafsirkan lafaz irka'u wasjudu itu dengan aisollu, artinya sholatlah kalian. Mengapa disebutkan hanya sebagian, yaitu irka'u wasjudu? Karena dalam sebuah ungkapan balago, yaitu disebut dengan majaz mursal, dikrul ba'di wa iradatul kulli, artinya menyebutkan sebagian padahal yang dimaksud itu adalah secara keseluruhan. Irka'u sujudlah kalian, wasjudu irka'u rukulah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, maksudnya kalian harus sholat, harus melaksanakan sholat. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, yaitu sholat. Dengan adanya korina, yaitu indikasi
bahwa tidak mungkin seseorang itu hanya ruku saja ataupun hanya sujud saja, tidak dengan rangkaian semua sholat. Itu. Kemudian wa'budu rabbakum. Wa'budu beribadah kalian rabbakum kepada pangeran kalian atau Tuhan kalian. Di tafsiran oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, yaitu wahdahu. Maksud wa'budu, kalian beribadah itu adalah kalian harus bertauhid, harus mengesahkan atau menunggalkan Allah dalam semua kegiatan, baik itu berupa kegiatan, ucapan, semuanya itu adalah wahdahu, itu mengesahkan Allah. Itu. Mengapa ditafsiran dengan wahdahu? Karena jika wa'budu rabbakum ditafsiran dengan hanya ibadah, irka'u wasjudu juga ibadah, yaitu ibadah sholat. Maka dari kedua lafaz ini, irka'u wasjudu itu adalah sebuah simbol daripada harus melaksanakan sebuah ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, semua rangkaian ibadah. Adapun wa'budu rabbakum itu kalian harus bertauhid. Maksudnya dalam kegiatan ibadah, dalam semua kegiatan ibadah kalian harus bertauhid. Artinya hanya Allah lah satu-satunya dalam ibadah kita, atau ibadah kita hanya untuk Allah. Bisa dikatakan lillah karena Allah, atau billah dengan Allah. Kemudian dilanjut dengan waf'alul khair. Waf'alu, lakukanlah al khairu, kebaikan. Di tafsiran seperti kasilaturrahmi, seperti silaturahim. Kemudian wa makarimil ahlaki, dan akhlak yang mulia. Jadi kalian harus melaksanakan silaturahmi, kemudian akhlak yang mulia. Itu disebutkan sebagian, padahal perbuatan yang baik itu sangat banyak. Kemudian dalam ayat tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung atau kalian bahagia. Ditafsiran dengan tafuzuna bil baqoi fil jannah. Artinya mereka berbahagia dengan langgeng, dengan selamanya di surga. Itu. Lanjut pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin fala ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Ini adalah sebuah hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini saya sinyalir mempunyai korelasi antara judul, yaitu membuat perencanaan, dengan hadis ini. Yang mana artinya adalah sungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah telah menjelaskannya. Maka barang siapa yang berkeinginan melaksanakan suatu kebaikan tapi tidak melaksanakannya, maka dituliskan satu kebaikan. Dan barang siapa yang bermaksud melaksanakan kebaikan kemudian mengamalkannya, maka Allah tuliskan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu. Dan barang siapa yang berkeinginan melaksanakan keburukan kemudian tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya, maka Allah tulis itu adalah sebagai satu kebaikan. Dan barang siapa yang bermaksud melaksanakan atau berkeinginan melaksanakan keburukan kemudian mengamalkannya atau melaksanakannya, maka Allah akan berikan satu keburukan. Itu adalah terjemah daripada hadis yang di atas, kurang lebih seperti itu. Dari hadis di atas bisa kita simpulkan ada 4 poin yang paling penting, yaitu 1. Mengerjakan kebaikan. Seorang yang mengerjakan kebaikan
kemudian sukses dalam mengamalkannya, maka akan diberi pahala 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Yang kedua, mengerjakan kejahatan atau keburukan. Tatkala kita ingin melaksanakan kejahatan atau mengerjakan sebuah keburukan, kemudian sukses dalam mengamalkannya, maka kita mendapatkan 1 keburukan. Yang ketiga, tatkala kita berniat atau bermaksud mengamalkan suatu kebaikan, tapi tidak sukses melaksanakannya, maka kita mendapatkan 1 kebaikan dari niat atau maksud tersebut. Dan yang terakhir adalah berniat melaksanakan keburukan, kemudian berniat melaksanakan keburukan, kemudian tidak sukses dalam mengerjakannya, maka akan diberikan 1 keburukan. Pada bagian selanjutnya yaitu korelasi atau hubungan antara membuat perencanaan dengan hadis dan dengan ayat dan hadis Rasul yang telah tadi saya sampaikan. Pertama, apa hubungan pembuatan perencanaan dengan surat Al-Hajj ayat 77 yang telah tadi saya jelaskan? Yaitu pertama, tujuan dalam pembuatan perencanaan. Nah, disebutkan pada ayat tersebut bahwa la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung atau agar kamu bahagia. Itu adalah tujuan daripada pembuatan perencanaan. Tatkala kita membuat perencanaan, tentulah kita ingin sukses atau ingin tercapai tujuan tersebut. Itu. Yang kedua adalah objek daripada pembuatan perencanaan. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan ada dengan lafaz irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Di sini dijelaskan rukulah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Tuhanmu dan laksanakanlah atau berbuatlah kebaikan. Di situ dijelaskan objek daripada pembuatan perencanaan bahwa adalah suatu yang baik. Dalam membuat perencanaan tentu kita mempunyai objek. Maka objek tersebut harus sesuatu yang baik. Jangan kita merencanakan sesuatu yang buruk. Kemudian yang ketiga, yaitu subjek dari perencanaan atau pelaku perencanaan. Dikarenakan objeknya adalah suatu yang baik, kemudian suatu ibadah dan bertauhid, maka otomatis subjek daripada pembuat perencanaan itu adalah orang-orang mukmin yang disampaikan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Itu. Di sini menggunakan fi'il amar, yang mana makna dari fi'il amar itu adalah mustaqbal, suatu yang akan terjadi. Jadi artinya adalah akan. Sebagaimana perencanaan yang telah tadi saya sampaikan di awal, bahwa perencanaan itu berada pada awal sekali gitu, belum terjadi, maka sangat cocok sekali dengan makna fi'il amar yaitu mustaqbal, artinya bisa dikatakan itu adalah sebuah perencanaan. Kemudian apa korelasi judul atau materi yaitu membuat perencanaan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin harus mempunyai perencanaan, yang mana perencanaan itu adalah perencanaan yang baik. Sehingga tatkala kita mempunyai perencanaan dan perencanaan tersebut adalah perencanaan yang baik, kemudian kita sukses melaksanakannya, maka Allah akan berikan 10 kali lipat kebaikan, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Itu. Yang mana planning atau perencanaan yang baik itu akan mendapatkan laba yang baik atau hasil yang baik. Otomatis tatkala kita merencanakan sesuatu yang baik, labanya juga akan baik atau hasilnya juga akan baik. Dan sebaliknya, tatkala kita membuat perencanaan yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Gitu. Tentu dengan adanya perencanaan ini bukan hanya sebuah perencanaan saja, tapi harus kita aktualisasikan atau harus kita aplikasikan dalam
dalam kehidupan, bukan hanya perencanaan semata. Sebagaimana hadis yang telah tadi sampaikan, barang siapa yang bermaksud melaksanakan kebaikan kemudian sukses melaksanakannya, maka Allah akan berikan 10 kali lipat kebaikan, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Otomatis dalam sebuah perencanaan tidak hanya sebuah perencanaan belakang, tapi harus kita aktualisasikan dalam kehidupan. Kemudian bagian yang terakhir adalah perencanaan atau planning yang terjadi pada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin dan pasca Khulafaur Rasyidin. Pertama yaitu zaman Nabi. Kita tahu bahwa zaman Nabi itu terjadi dakwah di Makkah dan di Madinah, yang mana pertama kali Nabi dakwah di Makkah. Yang paling banyak, yang paling dominan yang terjadi di Mekah adalah sebuah dakwah. Dakwah itu adalah ajakan orang-orang kafir ajakan dari Muhammad kepada orang-orang kafir agar masuk kepada agama Islam. Otomatis dengan adanya dakwah ini, maka yang disampaikan oleh Nabi adalah berupa tauhid, atau yang disampaikan Nabi adalah syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana dakwah ini juga mempunyai fase-fase tertentu. Yang pertama yaitu dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, yang terjadi pada awal Islam dan pemeluknya masih sedikit. Kemudian setelah pemeluk banyak, taktik dakwah itu dirubah menjadi iklan. Iklan itu secara terang-terangan. Kita bisa lihat dari dakwah sirriyah kemudian iklan, ini adalah sebuah perencanaan Nabi yang disesuaikan dengan keadaan, atau bisa kita sebut perencanaan fleksibilitas. Setelah fase dakwah di Mekah, lanjut fase dakwah di Madinah, yang mana dikarenakan orang-orang Madinah itu sudah banyak memeluk Islam, maka taktik dakwah itu lebih menekankan pada penyampaian aspek-aspek hukum atau fikih, lebih menekankan atau lebih dominan pada pengembangan aspek-aspek hukum dan fikih. Kemudian perencanaan pada Khulafaur Rasyidin. Perencanaan pada Khulafaur Rasyidin itu kita bisa lihat ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang mana mereka itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang para sahabat yang paling baik di antara sahabat-sahabat yang lain. Kita bisa lihat kebijakan-kebijakan mereka berbeda. Mengapa kebijakan-kebijakan mereka berbeda? Karena disesuaikan dengan keadaan atau tuntutan masa, tuntutan zaman, dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Maka ini adalah sebuah perencanaan. Abu Bakar kebijakannya memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat. Kemudian Umar bin Khattab membuat kalender Hijriah. Kemudian Utsman membukukan Al-Quran atau mengkondisifikasikan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib yaitu memadamkan api kebencian yang terjadi atas pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan yang terjadi pasca Khulafaur Rasyidin atau setelah Khulafaur Rasyidin. Saya akan mengambil 2 kekhalifahan, yaitu pertama Kekhalifahan Umayyah, yang mana Kekhalifahan Umayyah ini menekankan pada pengembangan organisasi pemerintah yang kita sebut dengan diwan. Ada Baitul Mal, ada diwan-diwan yang lain atau departemen-departemen yang lain. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari 2 contoh dinasti ini bisa kita lihat bahwa mereka itu melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan rencana, yang mana rencana itu disesuaikan dengan tuntunan zaman dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Dikarenakan dinasti Umayyah itu adalah dinasti yang pertama kali yang menerapkan hukum monarkik turun-temurun, maka otomatis akan lebih menekankan pada pengembangan organisasi pemerintah atau diwan. Sedangkan pada
dinasti Abbasiyah dikarenakan pengembangan organisasi pemerintah itu sudah tercapai atau sudah kokoh, maka mereka lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada zaman dinasti Abbasiyah itu terkenal dengan sebutan the Golden Age, artinya masa keemasan, maksudnya masa keemasan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa saya sampaikan materi tentang membuat perencanaan sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 77 dan sesuai dengan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau bahkan materi yang saya sampaikan salah. Saya mohon saran dan komentarnya di kolom komentar. Bagi ada materi saya yang salah, mohon diberikan saran di kolom komentar. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.